Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar blues dari nol. Mari kita belajar. Oke, buat teman-teman yang mau belajar blues tapi nggak tahu mau mulai dari mana, video ini tepat buat teman-teman. Ya, oke, kita akan belajar blues tahap demi tahap dari awal. Kita akan mulai dari hal yang fundamental atau yang dasar, yang sederhana terlebih dahulu. Nanti kita akan secara bertahap, kita akan mempelajarinya lebih dalam dan semakin dalam. Ya, oke. Pelajaran ini bukan hanya untuk gitar elektrik saja, tapi teman-teman bisa mengaplikasikannya dalam gitar akustik. Jadi walaupun saya pakai gitar elektrik, itu hanya biar suaranya lebih jelas dan proses recordingnya mudah. Tapi teman-teman bisa menggunakan gitar akustik untuk belajar blues ini. Ya, oke. Bagian pertama ini saya tidak akan membahas dulu mengenai sound, mengenai licks atau kalimat-kalimat nada, tapi saya lebih ke dasarnya terlebih dahulu. Ya, jadi teman-teman pastikan sebelum melanjutkan pelajaran ini teman-teman sudah menguasai teknik dasar elektrik maupun akustik terlebih dahulu. Buat teman-teman yang belum menguasai teknik dasarnya, teman-teman bisa mempelajari dari video saya, yaitu belajar kalau akustik dari belajar gitar akustik dari nol, terdiri dari beberapa bagian, dan juga belajar elektrik dari nol part 1 dan part 2. Ya, agar teman-teman tidak mengalami kesulitan dalam mempelajari blues dari nol ini. Ya, oke. Mari kita akan mulai. Musik blues itu pada basicnya menggunakan tangan nada pentatonik. Di sini kita akan mulai menggunakan tangan nada A minor pentatonik. Ya, itu yang paling basic, paling umum. Teman-teman juga mungkin sudah mengetahuinya. Ya, seperti ini tangan nadanya. Oke. Ya, tentu tidak asing buat teman-teman. Nah, karena kita menggunakan tangan nada A minor pentatonik, jadi iringannya pun adalah menggunakan blues 12 bar dengan chord A7. Ya, nanti kita akan bahas di bagian yang lain dari video hari ini. Nah, kita akan mulai dulu dari pentatonik ini. Nah, teman-teman, perbedaannya adalah dalam musik umumnya, kalau blues itu menggunakan ayunan dalam memainkannya. Orang menyebutnya menggunakan swing feel atau ayunan swing, ya, atau shuffle. Jadi mengiring. Jadi ngitungnya bukan 1 2 3 4, tapi 1 2 3 4 seperti itu. Dia ada ayunan-ayunan. Jadi seperti ini memainkan pentatonik ala blues. Jadi pertama ayunan swing, lalu yang berikutnya ada aksen, ya. Aksen di ketukan pertama. Jadi sa. Oke, jadi ada aksen. Ciri-ciri khas blues adalah aksen tersebut. Bila teman-teman tidak menggunakan aksen, saya khawatirkan not-not yang kita mainkan bukan blues, tidak menghasilkan blues sound, tapi menghasilkan lagu tradisional Mandarin seperti ini. Ya. Jadi lucu tentunya, ya, tidak sesuai dengan pengharapan teman-teman. Sebab itu aksen di sini perlu teman-teman menggunakan di ketukan yang pertamanya, di ketukan yang awal, ya. 1 2 3 4. Oke, berikutnya teman-teman bisa. Ya, untuk nada turun.
Yang perlu ditekankan di sini adalah aksen ya, atau cara kita memainkannya. Jadi jangan ya nggak keluar bluesnya. Tadi harus tadi. Ya, jadi ada aksennya. Ingat bluesnya. Ya, jadi pa. Jadi beda dengan straight ya. 1, 2, 3, 4. Kalau blues 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kita akan coba menggunakan iringan. Ya, iringannya adalah rhythm blues 12 bar. Oke. Seperti ini latihannya. Oke. Nah, yang berikut ini sedikit agak lebih sulit ya, karena di sini teman-teman harus belajar rapi, main rapi dan agak cepat ya. Yaitu kita akan menggunakan pentatonic sequence. Ini bahasa saya ya. Apa itu sequence? Sequence adalah memainkan nada tapi secara berurutan per kelompok, ya. Dan semakin lama makin naik atau semakin lama semakin turun. Itu sequence. Misalkan hari ini kita akan coba menggunakan sequence dengan jumlah anggota per kelompoknya adalah 3 nada. Dimainkan untuk nada naik itu akan naik per kelompok per 3 nada. Seperti ini contohnya. Kita akan mainkan pentatonic sequence untuk nada yang naik, ya. Kita punya 3 anggota nada per kelompoknya. Jadi 1, 2, 3. 3 ya. Kita mulai dari sini. Lalu untuk kelompok yang berikutnya kita mulai dari not selanjutnya. Ya, untuk kelompok berikutnya, not selanjutnya selalu berurutan. Ingat ya, berurutan. Jadi tidak loncat-loncat, tapi per kelompok. Seperti ini. 1, 2, 3. Lalu mulai dari sini 1, 2, 3 ya. Mulai dari sini. Mulai dari sini dan selanjutnya ya. Maka akan dihasilkan pola seperti ini. Ya. Tuaga, 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 ya, kita akan mainkan secara konstan ya. Jadi teman-teman kalau kesulitan untuk bermain cepat atau bermain lebih cepat, pastikan mainkan secara lambat dulu tapi konstan seperti ini. Tuaga, 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 tuaga. Lalu untuk naiknya tuaga, 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 tuaga. Oke, saya akan coba gabung. Sorry.
Dengan teknik pick tentu masih alternate picking ya. Jadi tetap harus blok balik. Ya, jadi jadi seperti itu. Kalau dengan musik iringan, jadinya seperti ini. Oke. Nah, untuk tahap berikutnya kita akan menggunakan hammer on dan pull off dalam pentatonic sequence ini, ya. Nah, tentunya hammer dan pull off digunakan untuk nada-nada yang ada di senar yang sama. Jadi, bila teman-teman menemukan ada lebih dari satu nada dalam setiap senar, teman-teman bisa menggunakan hammer untuk nada naik dan pull off untuk nada turun. Ingat, hanya untuk 2 nada dalam satu senar. Ya, misalkan dalam ini kan ada 2 nada nih teman-teman ya. Jadi di hammer. Lalu berikutnya nggak usah karena turun ya. Nggak usah, lalu hammer lagi karena ada 2 nada dalam setiap senar. Jadi hammer dan pull off itu akan digunakan saat ada 2 nada atau lebih ya, 2 nada dalam satu senar. Termasuk untuk nada naik. Jadi ya, oke. Jadi kalau kita aplikasikannya seperti ini, hammer, 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 hammer. Lalu berikutnya pull off, pull off, pull off lagi, pull off. Oke, jadinya seperti ini. Ya, oke, seperti ini jadinya kalau menggunakan iringan. Oke, mungkin sebagian teman-teman bilang, cepet banget ya kak. Oke, itulah kecepatan standar. Saya menggunakan tempo 78 ya. Blues rata-rata antara 78, 80 dan selanjutnya. Oke. Jadi teman-teman, itu kecepatan standarnya. Jadi kejar ya. Teman-teman mengejar, caranya terus latihan konstan, clear, harus jernih dan lalu ikutin yang saya main tadi. Oke, berikutnya kita akan belajar progress chord blues
12 bar ya. Kalau teman-teman perhatiin tadi waktu menggunakan iringan, itu iringannya adalah progress chord 12 bar. Dan tentunya saya menggunakan pattern blues yang umum, yang lazim, yang standar, yaitu patternnya seperti ini. Ya, caranya kalau chordnya A7, ya dia main seperti ini. Oke, boleh dari sini tuh. Jadi A, kita ambil satu not di kepalanya ya. Oke, ini kalau chordnya seperti ini. Kita hanya ambil senar 5 dan 4. Lalu dimajuin satu. Lalu majuin lagi setengah. Lalu mundur lagi setengah. Yaitu satu setnya. Jadi satu barnya begitu ya. Satu bar atau satu set. Maininya pap, pam, pap, pam, pap. Ya oke, jadi oke. Itu untuk A. Lalu untuk D-nya, chordnya adalah D7. Ya, mainnya seperti ini. Sama. Ya, lalu untuk E, mainnya sama tapi di atas. Ya, seperti itu. Oke, jadi kalau kita sekarang rangkai untuk dijadikan 12 bar, polanya seperti ini. Ya. A7 4 kali atau 4 bar. 1, 2, 3, lalu 4 ya. Ini 2, ini 2 ya. Oke, lalu E2, lalu D2, maaf, E1 ya. Lalu D1, lalu A2, lalu kita tutup dengan E. Teman-teman bisa rekam menggunakan handphone teman-teman, atau teman-teman punya komputer yang bisa merekam suara, direkam. Untuk iringannya teman-teman buat sendiri. Kecepatannya bisa teman-teman atur sendiri, bisa menggunakan tempo atau tidak. Ya, makanya saya tidak menyertakan backing track biar teman-teman bisa membuat iringan blues ini sendiri. Dan teman-teman mungkin bertanya, gimana kalau nggak menggunakan moving note seperti ini? Kita menggunakan chord biasa, boleh. Chordnya adalah A7. Oh ya, tentunya dibantu dengan muting strum ya. Itu dulu untuk video yang pertama ini. Jadi teman-teman pelajari dulu seperti itu. Nanti di kedepannya kita akan belajar dengan teknik yang lain. Tentunya skala pentatoniknya juga akan sedikit berubah. Kita akan belajar juga licks blues yang sering digunakan. Tentunya kita akan belajar menggunakan bending. Oh ya, bekal teman-teman yang belum belajar bending, teman-teman bisa belajar bending. Saya juga punya videonya belajar bending ya, membending ya seperti ini. Ya harus, karena blues itu identik dengan bending. Ya, ada bending, ada hammer on, pull off, dan slide, dan sebagainya. Ya, jadi teman-teman kuasai teknik-teknik gitar seperti itu. Oke, segini dulu teman-teman pelajari. Ya, kalau teman-teman sudah menguasai, tunggu part berikutnya. Dan selagi menunggu, teman-teman bisa dengar-dengar lagu-lagu blues agar teman-teman terinfluence. Kalau bahasa saya sih teracuni ya. Agar kita udah tahu ayunannya, emosinya, dapet soulnya. Jadi waktu main itu walaupun cuma main satu nada, misalkan bluesnya dapet ya, walaupun cuman udah enak, udah dapat kerasa bluesnya ya, karena kita terpengaruh oleh lagu-lagu blues tersebut. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Ya, teman-teman yang belum atau lupa subscribe, jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng,
Jangan lupa like dan komen, dan teman-teman bisa share video ini ke teman-teman yang lain ya, agar teman-teman yang lain juga bisa belajar hal yang bermanfaat ini. Oke, kalau teman-teman ada kebingungan dan tidak mengerti, bisa tulis di kolom komen ya. Atau teman-teman mau request pelajaran lain, silahkan ketik juga di kolom komen ya. Bila ada kesempatan waktu, saya akan segera buatkan videonya ya. Oke, selamat belajar. Salam sang gitaris.